Pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 6 nama di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat 10 November 2023 mendatang. Yang menariknya, salah satu nama penerima gelar pahlawan nasional ialah Kiai Haji Ahmad Hanafiah dari Provinsi Lampung. Informasi dihimpun tim Kupas TV Lampung terkait rencana pemberian gelar pahlawan nasional tersebut berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Kementerian Sekretariat Negara Sekretariat Militer Presiden yang tertanggal 3 November 2023, ditandatangani oleh Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan. Surat yang ditujukan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia ini menyebutkan Presiden Republik Indonesia telah menyetujui dan menetapkan beberapa tokoh calon pahlawan nasional untuk dianugerahkan gelar pahlawan nasional yang akan diselenggarakan pada hari Jumat 10 November 2023 di Istana Negara. Kementerian Sosial diminta dapat menghadirkan para ahli waris penerima untuk hadir di Jakarta paling lambat tanggal 8 November 2023. Adapun calon penerima yang sudah ditetapkan dalam Kepres untuk dianugerahkan gelar pahlawan nasional adalah almarhum Ida Dewa Agung Jambe dari Bali, almarhum Batahas Santiago dari Sulawesi Utara, almarhum M. Tabrani dari Jawa Timur, almarhum Ratu Kalinyamat dari Jawa Tengah, almarhum Kiai Haji Abdul Halim dari Jawa Barat dan almarhum Kiai Haji Ahmad Hanafiah dari Lampung. Pengusulan gelar pahlawan nasional untuk Ahmad Hanafiah berawal dari sebuah diskusi ilmiah di sebuah hotel di Jakarta ketika diselenggarakan konferensi guru besar perguruan tinggi keagamaan Islam se-Indonesia sekitar tahun 2016. Kemudian diangkat dalam sebuah penelitian akademik di kampus dan dilakukan fokus group discussion di tingkat kabupaten dan provinsi. Naskah draft akademik yang dibuat oleh UIN Raden Intan Lampung dipresentasikan kepada Kementerian Sosial dan Sekretariat Militer Presiden hingga ke Dewan Gelar Nasional. Dikutip dari tulisan Ketua Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung, disebutkan Kiai Haji Ahmad Hanafiah lahir di Sukadana, Lampung Timur tahun 1905. Semasa hidupnya, beliau pernah mengenyam pendidikan di Sukadana. Ia juga belajar di sejumlah pondok pesantren di luar negeri, seperti di Malaysia, Makkah dan Madinah. Setelah itu, Ahmad Hanafiah mulai berkiprah di Lampung sebagai seorang birokrat. Beliau sempat dipercaya sebagai Kepala Kewedanaan Sukadana di Lampung Timur pada tahun 1945 sampai 1946, serta Wakil Kepala Merangkap Kepala Bagian Islam pada Kantor Jawatan Agama untuk Karesidenan Lampung pada 1947 di Tanjung Karang, Bandar Lampung, pada awal abad 20 Masehi. Ahmad Hanafiah layak untuk disebut sebagai salah satu tokoh yang telah ikut serta mempertahankan supremasi intelektualisme Islam Nusantara di daerah Lampung hingga penghujung milenium yang lalu, pada masa pendudukan Dai Nippon di tanah air. Ahmad diangkat menjadi anggota Saingkai atau semacam anggota Dewan Daerah di Karesidenan Lampung. Dari sinilah bermula kiprahnya dalam dunia perpolitikan. Pada akhirnya, semangat jihad terus mendorongnya untuk berjuang dalam membebaskan Indonesia. Ahmad Hanafiah merupakan sosok yang sangat kental dengan genderang jihad di bumi Lampung. Banyak ditemukan data yang memberikan kesaksian bahwa Ahmad Hanafiah merupakan tokoh pergerakan dan aktivis komando jihad fisabilillah di bumi Ruwajurai. Kiprahnya yang paling nyata yakni perjuangan melawan agresi Belanda dari Palembang ke Lampung, yang dikenal sebagai Front Batu Raja dan Front Pertempuran Kemarung. Ketika Belanda kembali ke Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan, Ahmad Hanafiah mengkoordinir para pejuang Laskar Hizbullah dari berbagai wilayah di Lampung dan memimpin perang gerilya melawan Belanda pada agresi militer I tahun 1947. Ketika agresi militer I terjadi pada 1947, Belanda melancarkan serangan serentak di sejumlah titik strategis, terutama di Sumatera Selatan. Saat itu, Belanda juga mulai menyerang Lampung,
yang menjadi bagian inti Karesidenan Sumatera Selatan melalui jalur darat dari Palembang. Agresi militer Belanda memicu perlawanan Laskar Rakyat. Mereka bersama dengan TNI menggempur kekuatan Belanda dalam pertempuran di Kemarung. Disinilah terjadi pertempuran hebat antara Laskar Rakyat yang tergabung dalam barisan Hizbullah dan Sabilillah yang bersenjatakan golok melawan Belanda. Maka pasukan ini juga disebut sebagai Laskar Golok, namun karena kalah teknologi senjata perang, anggota Laskar banyak yang gugur dan tertawan, termasuk Ahmad Hanafiah yang ditangkap hidup-hidup. Karena Kiai Ahmad kebal dengan peluru, maka Belanda mengeksekusinya pada 17 Agustus 1947 dengan cara dimasukkan ke dalam karung dan ditenggelamkan di Sungai Ogan. Hingga saat ini, jasad dan makamnya tidak ditemukan oleh para pejuang. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Kupas TV melaporkan.